Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di webinar kali ini kita akan membahas dua topik ya. Yang pertama string conditional dan juga yang kedua yaitu looping. Oke, kita masuk ke dalam materinya. Yang pertama kita akan membuat materi kita yaitu yang hari kemarin dulu ya. Kita bikin string. Oke. Oke, di sini adalah string dan conditional. Dalam istilah di dalam JavaScript, variabel adalah suatu blok data untuk menampung sekumpulan data dengan berbagai tipe data ataupun apapun. Contohnya yaitu variabel name yang dimana ada string atau tipe datanya string yang isinya adalah John, dan juga angka yang dimana di situ yaitu variabel angka yaitu integer 12. Lalu ada operator. Karakter khusus ini mempresentasikan sebuah tindakan. Operator terbagi ke dalam berbagai jenis yaitu plus, kurang, kali, bagi, dan modulus. Modulus adalah sisa bagi, contohnya yaitu 5 modulus 3 hasilnya yaitu 2. Lalu hasilnya misalkan 100 modulus 5 hasilnya adalah 0. String adalah tipe data yang berisi karakter-karakter yang dibungkus dalam tanda petik, petik 2, ataupun petik 1. Karakter pada suatu string dapat diakses dengan menggunakan indeks atau posisi karakter yang berada. Indeks pada string selalu dimulai dari 0. Contoh yaitu variabel sentence yaitu JavaScript, lalu kita mengkonsol yaitu sentence, array ke 0 yaitu adalah JavaScript atau indeks ke 0. Lalu di sini ada string, properties, dan method. Nah, di sini ada .length atau mengembalikan panjang atau jumlah karakter pada suatu string. Contohnya yaitu variabel kata atau word, di mana dia ada JavaScript is awesome. Lalu di konsol atau dicetak yaitu mencetak yaitu kata lalu panjangnya. Lalu ada juga yaitu string method, yang dimana dia ada char add, indeks yaitu mengembalikan karakter pada indeks yang diinginkan. Lalu ada juga yaitu concat, menggabungkan beberapa string dan mengembalikannya menjadi string baru. Lalu index of atau string atau karakter. Lalu di sini ada mengubah tipe data dari dan ke string. Di sini ada string angka atau array. Fungsi global dapat dipanggil kapan saja pada program JavaScript dan akan mengembalikan nilai tipe data string dari parameter yang diberikan. Nah, di sini ada variabel integer, ada 12, variabel real ada 3,45, lalu ada array yang isinya ada 6, 7, dan 8. Lalu di sini ada variabel string integer yang akan mengembalikan nilai string yang ada di integer. Lalu ada string real yang mengembalikan nilai real. Lalu ada array mengembalikan string array. Lalu apabila dicetak akan mencetak variabel penampungnya yaitu string array integer, string real, dan string array. Lalu ada lagi yaitu toString yaitu mengkonversi tipe data menjadi string. Bila data tersebut adalah array, setiap nilai akan dituliskan dan dipisahkan dengan karakter koma. Lalu ada angka. Fungsi global number mengkonversi tipe data string menjadi angka. Data yang diberikan pada parameter harus berupa karakter, angka dengan titik separator. Bila bilangan desimal berisi karakter selain angka atau titik, number akan mengembalikan none atau not a number. Ada lagi yaitu first in, string, dan first float yaitu string. Fungsi global first in, string, atau first float mengembalikan angka dari string. Bila angka dalam bilangan desimal, maka gunakan first float. Bila tidak, bilangan
di belakang koma akan diabaikan. Lalu kita masuk ke dalam conditional. Conditional adalah sebuah metode melakukan pengecekan terhadap suatu pernyataan atau premis. Apakah bernilai benar atau tidak. Jika benar, maka akan menjalankan sebuah blok code tertentu. Di sini contohnya adalah if parameter, lalu pengembaliannya, yaitu console log, jalankan code. Lalu ada contoh kedua, yaitu code tidak dijalankan. Jika if false atau nilainya tidak bernilai benar, maka akan kode tidak dijalankan. Dan contoh 3 premis dengan perbandingan suatu nilai, yaitu di sini ada variable mood. Jika dia happy, maka akan mengembalikan hari ini aku bahagia. Lalu ada if, else if, dan else. Di sini ada contoh yaitu branch sederhana, yaitu variable minimarket, yaitu open. Jika minimarket open, maka saya akan membeli telur. Jika tidak, maka minimarketnya tutup. Dan di sini ditambah lagi, yaitu satu kondisi lagi, yaitu jika waktu bukanya kurang dari jam 5, maka minimarket akan buka sebentar lagi. Jadi apabila di sini diganti menjadi 4 atau 5, maka dia akan masuk ke dalam minute remaining to open. Lalu if di dalam if. Nah, selain branching atau percabangan, kondisi conditional juga dapat memiliki sarang atau tumpukan, yaitu terdapat kondisi di dalam sebuah conditional. Pada kondisi ini, di mana minimarket statusnya yaitu open, lalu variabel telurnya yaitu sold, sold out atau habis, lalu ada variabel buah yaitu sold out. Jika minimarketnya statusnya adalah open, maka saya akan membeli telur. Dan jika telur sama dengan sold out atau buah sama dengan sold out, maka belanjaan tidak lengkap. Jadi ada dua kondisi ya. Jadi ini yang dinamakan nested conditional. Lalu di sini ada if telur sama dengan sold out, maka di sini akan telur habis. Jadi akan dicek apakah dia masuk ke kondisi pertama, kedua, atau ketiga, ataupun tidak masuk kondisi, atau else, yaitu minimarket tutup dan saya pulang lagi. Lalu ada lagi yaitu switch case. Cara lain untuk melakukan pengecekan kondisi adalah dengan switch case. Penggunaan switch case mirip seperti kita menyalakan tombol switch case pada remote. Jika kondisi tombol yang dipijat adalah tombol dengan nomor tertentu, maka akan menjalankan program tertentu. Di sini misalkan ada variabel push button. Di sini ada 4 case. Yang case pertama yaitu matikan TV. Case kedua yaitu turunkan volume TV, case ketiga yaitu tingkatkan volume TV, dan case keempat yaitu matikan suara TV. Dan mempunyai nilai default yaitu tidak terjadi apa-apa. Apabila kita ganti di sini variabel dari 1 menjadi 2, maka dia akan menjadi turunkan volume TV dan selesai. Lalu oke, untuk materi string dan conditional sudah selesai. Mungkin dari sini ada pertanyaan atau kita lanjut dulu baru pertanyaan. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya yaitu looping. Oke. Di materi kali ini kita akan membahas atau kita akan mereview yaitu tentang looping. Apa itu looping? Looping adalah iterasi atau tindakan mengulang atau merepetisi sebuah proses dengan tujuan untuk mendapatkan deret hasil atau dengan tujuan mendapatkan hasil tertentu dengan repetisi. Setiap proses repetisi disebut juga iterasi atau looping. Untuk menjalankan looping atau iterasi, JavaScript menyediakan beberapa jenis iterasi, yaitu yang pertama, while loop dan juga for loop.
Apa itu while loop? Adalah suatu iterasi yang akan mengulang sebuah proses dengan sebuah kondisi tertentu. Berikut ini adalah cara atau struktur penulisan dengan while loop. Di sini ada while, kondisi, dan juga ada return. Lalu di sini akan ada proses, apakah dia increment ataupun decrement. Pada while loop, statement while akan mengembalikan sebuah nilai true atau false dari hasil kondisi yang diberikan. Apabila statement while mendapatkan nilai true, maka proses berada di dalam curly bracket atau kurung kurawal. Akan dijalankan, looping akan terus dilakukan selama kondisi while loop masih true. Untuk mencegah looping berjalan terus-menerus, dilakukan sebuah proses yang akan mengubah kondisi yang sedemikian rupa, yang bertujuan menghentikan kondisi. Contoh coding dari while loop, di sini ada variabel flag, yaitu 1, lalu flag kurang dari 10, lalu akan mengkonsol, yaitu iterasi ke, lalu memanggil, yaitu parameter flag, lalu flag increment. Jadi akan ada 1 sampai 9. Lalu ada do while. Do while nih di dalam sini akan ada yaitu variabel result, lalu ada variabel i yang nilainya adalah 0 atau 0. Lalu ada do, di mana ini ada kondisi atau action, lalu while adalah kondisinya, lalu result atau hasilnya akan dicetak. Lalu ada for loop adalah suatu bentuk lain dari iterasi, di mana statement for menjadi kontrol atas loop yang dilakukan. Hal ini yang menjadi pembeda antara for loop dan while loop. Struktur dari for loop yaitu for, lalu inisialisasi kondisi, increment atau decrement. Lalu di sini ada proses, di dalam kurung kurawal ada proses. Pada for loop statement for akan menampung 3 parameter, yaitu inisialisasi, kondisi, dan ketiga parameter itu akan menjadi kontrol kapan loop ini harus berhenti. Pada parameter pertama, inisialisasi, sebuah variabel diberikan nilai awal atau default. Lalu parameter kedua yaitu kondisi. Kondisi, apakah dia kurang dari atau lebih dari ataupun bisa tidak sama ataupun dan lain-lain. Lalu for loop akan terus berjalan selama kondisi ini masih terpenuhi. Dengan kata lain mengandung nilai true pada parameter kedua yaitu increment atau decrement. Variabel yang menjadi kontrol terhadap loop ini akan diubah nilainya. Oke, seperti ini contoh dari loop, for loop yaitu for variabel A sama dengan 1, A kurang dari sama dengan 4, lalu A yaitu increment, lalu akan di looping hello world sebanyak A. A ini akan mulai dari 1, 2, 3, dan 4. Oke. Materi kita sudah selesai untuk hari ini. Mungkin ada yang ditanyakan dari sini. Oke, di sini saya akan membuat ya sebuah folder baru, yaitu di GitLab. Batch 19. Oke, kita copy dulu di sini. Batch 19. Oke, kita masuk ke code kita atau kita bikin di REPL.it. Nah, misalkan teman-teman ingin membuat di REPL.it itu juga bisa. Jadi teman-teman misalkan ingin mencoba, silahkan kunjungi REPL.it yang isinya adalah language, bisa JavaScript ataupun lain-lain juga bisa.
Oke, di sini misalkan saya memiliki sebuah looping dulu ya. Oke, di sini misalkan ada contoh, kita bikin dulu misalkan di console.log. Kita bikin di sini misalkan yang pertama kita bahas yaitu conditional, yang kedua yaitu console log, yaitu yang kedua yaitu looping. Oke. String. Oke, seperti ini. Oke, kita mulai dulu di dalam string ya. Ini kita tinggal jalankan. Nah, ini sudah ada ya, console log, string, conditional, dan juga looping. Oke, di sini untuk materi string, kita buat misalkan di sini kita punya variabel integer, yaitu 12, nilainya adalah 12. Lalu kita bikin yaitu variabel yang nilainya beda, yaitu ada koma, yaitu real. Kita bikin yaitu 3,45. Lalu ada variabel array, yaitu nilainya kurung siku, yaitu 6, 7, dan 8. Oke, setelah seperti ini, kita tampung dulu variabelnya, yaitu dengan str integer, yang nilainya adalah string integer. Oke, jadi seperti ini ya. Lalu, setelah seperti ini, kita panggil yaitu console.log. Nah, panggil yaitu str integer. Oke, seperti ini. Coba kita jalankan. Ini string ya. Jadi diubah dari integer ke string. Kita coba jalankan lagi. Nah, 12 ya. Jadi dari integer ke string. Ataupun kita juga bisa seperti ini. Ini ada bedanya enggak? Nah, ada ya. Jadi kalau orange ini adalah integer, lalu jika warnanya putih dia adalah string. Seperti itu. Oke. Saya rasa conditional cuma string cuma gitu aja ya. Ada yang ditanyakan? Tuh string. Oke, kita lanjut ke conditional. Di dalam conditional itu ada dua ya, ada if dan else. Oke, kita mulai dari if-nya. If, jadi ada kondisi if, lalu ada parameter, dan juga di sini ada return. Oke, di sini misalkan ada true, di sini kita akan mengkonsol console log. Oke, console log seperti ini, lalu kita akan membuat kode bisa dijalankan. Oke, seperti ini kita running. Oke, kode bisa dijalankan. Oke. Lalu jika if di sini kita bikin parameter yang parameternya berisi false, kita akan mengkonsol .log kode tidak jalan. Oke.
kode tidak jalan. Conditional looping. Oke, kita lanjut. Berikutnya ada premis dengan menambahkan yaitu variabel yaitu mode sama dengan yaitu misalkan di sini ada happy atau senang. Kita bikin kondisinya jika mood sama dengan happy, string happy. Jadi nggak harus ini ya. Kita bisa membuat kondisi dengan string juga bisa. Kita bikin console.log beli masakan Padang. Oke, seperti ini. Jika happy, maka akan membeli masakan Padang. Oke, kita coba jalankan. Nah, ini beli masakan Padang. Coba kalau di sini kita bikin set atau sedih. Nah, di sini kode tidak bisa ya. Jadi kita bikin di sini misalkan else, kita bikin yaitu console.log puasa. Nah, puasa ya. Oke, jadi langsung masuk ke dalam kondisi yang kedua. Oke, berikutnya ini sudah masuk if else. Misalkan kita pengen nambah lagi di sini variabelnya kita ganti yaitu misalkan else if lalu kita bikin di dalamnya parameternya yaitu set. Kita akan mengkonsol log dibelikan es krim. Oke, seperti ini. Oke, kita dengarkan azan dulu ya.
Oke, kita lanjut. Di sini ada if, else if, dan else. Nah, ini sudah kita tambahkan ya. Jadi di sini ada variabel mood, set. Nah, di sini moodnya bila happy akan membeli masakan Padang. Bila moodnya sama dengan set, dia akan dibelikan es krim. Dan juga else, misalkan puasa. Misalkan di sini kita ganti, misalkan di sini lagi happy, kita lagi fun. Oke, nah puasa ya. Jika fun, maka akan puasa. Oke, kita akan buat seperti ini agar ada pembatasnya. Oke. Oke, seperti ini. Nah, jadi puasa. Oke. Lalu setelah else if, kita juga bisa membuat sebuah nested if ya. Jadi misalkan ada beberapa variabel, misalkan variabel selain mood kita ada apa ya? Variabel misalkan kita buat variabel haus. Variabel haus. Kita bikin misalkan di sini variabel hausnya di sini banget. Nah, haus banget maka kita masuk ke kita bikin di sini if jika kita moodnya kita bikin di sini yaitu moodnya mood sama dengan fun. Mood sama dengan fun. Oke, seperti ini. Lalu kita akan mengkonsol. Saat ini kita bikin console.log. Saya ingin telur. Oke, jika moodnya fun, maka akan ini aja. Saya ingin mandi. Saya ingin berenang. Oke, seperti ini. Lalu ini kita masukkan ke dalam nested if-nya. Kita copy di sini, kita masukkan dengan alt, lalu tab. Oke, lalu ini kita ganti, misalkan variabelnya jadi haus. Lalu ini kisah banget. Oke, haus banget. Lalu di sini haus. Oke, di sini biasa aja, biasa. Oke, seperti ini. Lalu else if-nya puasa. Oke.
Nah, ya, jadi saya ingin berenang dan juga puasa. Soalnya di sini hausnya banget. Harusnya masuk banget ya. Oke, seperti ini. Nah, saya beli masakan Padang. Oke, karena hausnya banget, saya beli minuman dingin. Oke, oke, seperti ini. Saya ingin berenang dan beli minuman dingin. Oke, jadi udah masuk ke dalam if yang pertama, lalu masuk ke nested if yang kedua, yaitu if haus sama dengan banget, console log beli minuman dingin. Oke, kalau di sini diganti biasa, oke, kita jalankan beli es krim. Oke, like biasa beli es krim. Kalau tidak ada kondisi puasa. Oke, seperti itu ya. Nested if. Berikutnya kita akan mencontohkan yaitu switch case. Oke, variabel tombol. Oke. Jadi seperti ya, push button ya. Push button 1 2 3 gitu. Switch, misalkan switch tombol. Oke, seperti ini. Lalu kita masuk ke dalam case pertama. Kita akan mengkonsol .log matikan TV. Oke, lalu setelah console log kita break agar tidak masuk ke dalam kondisi berikutnya. Oke. Lalu kita bikin case yang kedua dan case yang ketiga. Kita copy seperti ini. Case yang ketiga ini matikan kompor. Lalu kita bikin di sini matikan radio. Oke, seperti ini. Ini variabelnya adalah 1 ya. Lalu kita running. Nah, di sini ada tombol switch TCH. Oke, seperti ini switch case. Oke. Looping.
Oke. Ya, jadi misalkan kita punya tombol yaitu satu switch case, lalu case yang pertama yaitu matikan TV, case yang kedua yaitu matikan kompor, dan case ketiga yaitu matikan radio, dan default tidak terjadi apa-apa. Apabila di sini kita kasih 0, kita kasih kosong, apa yang terjadi? Dia bingung, nggak ada 0 ya. Misalkan kita bikin yaitu 0, dia akan tidak terjadi apa-apa. Atau 3, matikan radio. Oke, kita bikin misalkan 0. Nah, tidak terjadi apa-apa. Oke, seperti itu untuk switch case. Berikutnya kita akan membuat sebuah ya, looping. Oke, dari sini ada yang ditanyakan? Oke, lanjut. Kita lanjut ke looping. Jika tidak ada yang ditanyakan. Oke, kita akan membuat sebuah looping. Looping. Ini ada variable flag. Misalkan kita bikin 1, lalu kita bikin while atau kondisinya yaitu flag kurang dari 10. Oke, kita akan mengkonsol.log iterasi ke, kita bikin plus flag. Lalu kita bikin yaitu flag increment. Oke, seperti ini. Kita jalankan, di sini ada 1 sampai 9. Kenapa nilainya sampai 9? Ada yang tahu teman-teman? Kenapa sampai 9? Karena, ya benar ya, lebih kecil dari 10 ya. Oke, bila kita ingin sama dengan 10, maka kita perlu menambahkan sama dengan. Jadi nilainya nanti sampai 10. Oke. Kenapa seperti itu? Karena di sini flag kurang dari sama dengan 10. Jadi nilainya akan sama atau setara dengan 10. Lalu nilainya akan diincrement sebanyak 10. Jadi ada iterasi ke 1, 2, 3, 4, sampai 10. Oke, kita lanjut. Berikutnya kita akan membuat sebuah do while. Oke, di dalam sini kita bikin misalkan variable result. Nah, di dalam variable result kita bikin string kosong yang isinya variable i sama dengan 0. Lalu kita bikin do atau kita bikin action-nya yaitu i sama dengan i plus 1. Result sama dengan result plus i.
Lalu kita bikin parameternya, yaitu while I kurang dari 5, kita cetak console log, yaitu result. Oke, seperti ini. Kita jalankan. Oke, 1, 2, 3, 4, dan 5. Jika soalnya di sini ada plus 1, jadi dari 0 akan ditambah 1, 2, 3, sampai 5. Walaupun nilainya di bawahnya 5, tapi apabila ditambah 1, jadi akan menjadi 5. Lalu berikutnya ada for loop. Nah, jika di dalam di dalam while seperti itu, kita bikin for ya. Yang banyak dipakai yaitu for seperti ini ya. Jadi sintaknya adalah for, lalu kita bikin parameter dan juga return. Oke, di dalam parameter kita bikin inisialisasi, di mana misalkan kita mempunyai nilai A sama dengan 1, lalu A kurang dari 6, A increment. Oke, seperti ini. Lalu kita console.log hello world. Kita bikin di sini iterasi ke A. Oke, jika kita jalankan. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Apabila kita bikin setara dengan 6, maka dia akan menjadi 6. Oke, mungkin dari sini ada yang ditanyakan. Ini udah ada yang mengumpulkan 12 orang. Oke, nggak ada yang ditanyakan.
Palingan nanti malam ya biasanya ya teman-teman ngerjakan ya. Oke, nggak apa-apa lah. Nanti untuk pembahasannya ada video tersendiri. Jadi misalkan ingin berinteraksi, kita ada waktu hari ini dan 2 hari lagi. Oh ya, untuk kuisnya nanti teman-teman aksesnya nanti di itu ya sambercode.com. Nanti ada waktunya berjangka. Jadi misalkan sudah pernah dibuat atau sudah pernah dibuka, nanti waktunya akan terus berjalan. Tapi soalnya insya Allah nggak susah. Intinya tetap semangat dan juga jangan dikendorkan ya. Jadi awal-awal agak kendor nggak masalah sih, tapi untuk minggu ketiga dan keempat itu mulai dikencangkan sabuknya. Soalnya nanti di dalam mobile itu kendalanya itu banyak sekali ya. Jadi nanti mungkin ada installnya React itu agak susah, terus device dan lain-lain. Intinya sih jangan menyerah sih. Kalau ada apa-apa langsung aja di grup diskusi gitu. Nanti juga kalau misalkan ada kesulitan itu di screenshot ya. Kalau ada kesulitan harap di screenshot biar kita tahu sih itunya apa namanya kurangnya di mana atau yang harus diperbaiki yang mana gitu. Palingan yang kalau pengen belajar sih boleh buka expo snack.expo.io. Kalau udah punya basic coding langsung ke snack ya. snackexpo.io. Nah, ini ya. Misalkan kita pengen bikin Hello World, bisa tuh kita bikin. Misalkan kita bikin import React from React. Ini app.js, oke. Lalu kita bikin export cons export app. Biasanya sih saya bikinnya itu gini, RCC, nggak ada ya, RCC atau React Component, nggak ada, RNFES, React Native Functional Component, nggak ada, lama ya. Kalau mau sih seperti ini sih, misalkan kita pengen buat React, baru di sini misalkan teman-teman ingin buat ya, source, kita bikin misalkan di sini yaitu testing.js. Nah, teman-teman bisa menambahkan tuh nanti dipakai functional component. Nah, seperti ini atau menggunakan kelas komponen. Nah, kalau kelas komponen seperti ini ya. Jadi ada render dan juga ada return. Jika pada functional komponen, nah ini hanya return. Soalnya punya life cycle sendiri. Oke, ada yang ditanyakan? Oke, kita akhiri saja kalau tidak ada pertanyaan dari teman-teman. Terima kasih atas kehadirannya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada pertanyaan ya? Cara ganti git commit message gimana, Mas? Oh, gini, Mas.
Oke, saya praktekkan langsung aja ya. Oke, di sini misalkan ngasih komen ya. Di sini saya pengen bikin sebuah folder baru, misalkan mkdir tugas 3. Nah, setelah masuk tugas 3, kita cd tugas 3, lalu kita code titik, lalu kita setelah masuk seperti ini, masuk ke dalam tugas 3, kita masukkan di sini variabel atau file namanya yaitu looping.js. Oke, seperti ini. Lalu kita bikin yaitu misalkan console.log. Di sini misalkan kita bikin looping. Oke, seperti ini. Lalu kita ingin memasukkan misalkan kita ini kan ada di tugas ketiga ya. Nanti teman-teman mundur dulu ya. cd titik 2, nah mundur, jadi masuk ke dalam batch 19. Setelah masuk ke dalam batch 19, teman-teman init lagi, itu dengan cara git init, lalu git add. Karena saya ingin memasukkan semua, saya akan menambahkan titik, spasi, titik, git add, spasi, titik. Oke. Lalu kita bikin yaitu git commit, min m, lalu kita bikin yaitu tugas 3 ceria. Oke. Kita enter. Nah, ini ada 2 file, change dan 15 insert. Oke, setelah kita commit, kita masukkan ke push ya. Git push origin, karena kita ada di branch front end, kita masukkan yaitu front end. Oke, seperti ini, kita enter. Oke. Oke, jadi udah masuk ya. Jadi bila ngasih commit itu ada M-nya. Git commit min M yaitu tugas 3 ceria. Seperti itu. Oke, ada lagi pertanyaan? Itu gitu ya Mas Agung ya. Untuk pertanyaan untuk jawabannya nanti di komit kita itu sudah ada nanti ya. GitLab. Nah, di batch 19 nanti sudah ada di sini. Nah, ini kan nggak ada ya, soalnya kita di branch front end, kita lihat di branch front end kita. Nah, ini ada tugas 3 ceria ya. Oke. Cara gantinya Mas kalau udah terlanjur ke push ya di push lagi Mas. Di push lagi saja. Nanti akan ketumpuk kok. Sip. Oke. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.